Faslun ay hadza faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini suatu pasal pada menerangkan najis-najis dan menghilangkannya. Jadi kita belajar masalah najis-najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu mazkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabis shalah. Dan ini pasal disebutkan pada sebahagian nuskhah lain dalam kitab lain qubaila sebelum kitab masalah sembahyang. Jadi dalam kitab-kitab lain bab masalah najis ini dikisahkan sebelum masalah sembahyang. Wan najasatu lugatan. Bermula najis lugatan menurut bahasa. Asy-syai'ul mustaqzar. Syai'ul mustaqzaru. Apa firjarnya syai'u tah? Sesuatu mustaqzar yang dianggap kotor. Bisa 20 kelas kita inilah kosong lah. Tapi ini tanggal 25 ini datangannya buahnya kena. Zaki jangan sakit Zaki ya. Soalnya Zaki kalau sakit jauh bulik. Kuburakan di laut lagi. Ya, jaga kesehatan semua. Jadi ngaran apa tadi? Najis itu asy-syai'ul mustaqzaru. Sesuatu yang dianggap kotor. Itu ngarannya najis. Wa syar'an menurut syariat. Menurut agama kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Kullu ainin haruma, setiap benda yang haram mengambilnya alal itlaq, atas secara mutlak. Jadi setiap benda yang haram secara mutlak mengambilnya halatal ikhtiyari. Ya Alwi sehat ya. Yang garing nah. Ini si siapa namanya nih? Mawardi. Jar mamanya Mawardi, mana Mawardi kada kelihatannya semalam. Yang pertama turun nama deh. Pusat masuk turun. Halat ikhtiyar. Di waktu bisa memilih. Ikhtiyar aja kita waktu bisa memilih, artinya di waktu keadaan kita tidak terpaksa. Masih kawa memilih, masih segar ingatan kita, masih normal perasaan kita. Ikhtiar artinya masih kita bisa membedakan antara najis atau kada. Ini si siapa namanya? Haitami kada garing lagi lah. Ini si Dayat. Dayat jauh bulik ya. Sampai tuntung sholat sini ya. Jangan nampih lah. Paris ya. Paris kalau lulus kita di sini, masya Allah luar biasa, orangnya sudah gagah. Nah, ma'asuhulati tamyiz, beserta mudah membedakan. Beserta mudah membedakan. La lihurmatiha, bukan karena kehormatannya.
Wala listikzariha, bukan karena kotornya. Kalau najis menurut lugat tadi, bilanya setiap benda yang kotor, berarti najis. Nang ikam anggap jijik, hijikam. Nah, itu berarti najis. Itu menurut lugat. Tapi kalau menurut syariat, nangaran najis itu, yaitu setiap benda yang haram. Benda yang haram mengambilnya, atau pokoknya mah ambil bang, dimakan gak ada kah? Alal itlak, bila benda tuh kada boleh diambil. Satu, kada boleh, ada juga madahkan dimakan atau diminum, kada boleh dimakan, kada boleh diminum. Halatul ikhtiar, di waktu kita mampu untuk memilih, di waktu kita masih bisa memilih, maksudnya berarti kita kada terpaksa. Ma'asuhulati tamyiz, beserta mudah membedakan. Lali hormatiha, bukan karena kehormatannya dan bukan karena kekotorannya. Walali darariha fi badanin au aklin, dan bukan karena mudaratnya pada badan dan akal. Nah, itu ngarannya najis dah. Terus dulu, hanya kita jelaskan. Wadakhala fil itlaqi, dan termasuk mutlak secara umum. Qalilun najasati wa kasiruha, sedikitnya najis dan banyaknya. Jadi yang ngaran najis itu banyak kah sedikit kah? Bilanya najis tetap najis. Tahi itu najis kada? Najis. Lalu ikan bahira mancurat banyunya aja najis lah. Tetap baik, ya Allah. Mun behimpilan bang, makinnya teh cacak tuh, najis kada? Amunang putihnya wara bang, tetap najis juga. Jadi najis itu secara mutlak bila nak ngarangnya najis, sedikit kah banyak kah tetap najis. Nah, satu. Kemudian wa kharaja bil ihtiyari ad-daruratu, kan jasidin nangaran najis setiap benda nang haram kita ambil diwak apa alal itlak, secara mutlak, artinya bilanya haram diambil, dimakan, diminum, sedikit kah banyak kah tetap najis. Kemudian pulang di waktu kita bisa memilih. Contoh, wa kharaja bil ihtiyari ad-daruratu, dan keluar dengan ikhtiar, maksudnya mampu memilih, kada termasuk ikhtiar, yaitu secara darurat, terpaksa. Jadi benda najis amun terpaksa bisa jadi kada jadi najis. Darurat. Fa innaha itu terpaksa, tubihu tanawulun najasati. Terpaksa itu membolehkan mengambil najis. Kam misalnya tuh, jangan gampang, ada orang di hutan tersasat parisai. Dan itulah sekalinya habis benda makanan, membawa banyu sa botol aquagana aja habis sasat. Umay kan berjalan kalau tuh diarah lagi ke mana, jalannya ada lagi sudah sehari 2 hari 3 hari lapar makanan habis, buah-buahan ada buah racun aja, tapi di situ ada ular, ada babi, ada anjing, ada tikus di hutan binatang yang lah. Jika awak sudah, akhirnya ada
kucing. Kita mentawak kucingnya, takut, pecah kepalanya. Ada kau bersembelih, makan kucing boleh lah. Ya Allah, udah boleh dimakan kucing tuh. Airnya ikan gugut nah. Boleh lah. Najis kada? Najis cuma dibolehkan. Kenapa? Darurat. Nah, jadi makan najis itu kalau darurat boleh. Ada rajin orang obat napa ya leh? Maria obat napa bisa cacing tuh penyakit napa? Tipes kajin leh, misalnya. Jurang paai dingai kah nampi tipes tuh makan cacing. Boleh lah makan cacing lah. Rul, boleh makan cacing Rul? Boleh. Ada boleh makan cacing, kecuali darurat. Jadi nama bolehkan apa ya? Asalnya kada boleh. Lalu boleh. Kenapa? Tapi darurat itu nang seperti apa? Saya mau belajar usul fikih lah. Usul fikih sudah belajar lah. Kitab anak Mabadi Awaliyah. Saya belajar deh. Saya disop sampai bab apa sudah? Sudahlah nang ad-daruratu tubil mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha ya. Ada gini. Artinya darurat itu sekadar apa? Anu aja, kehidupan aja. Kada boleh kan misalnya lah. Ikan mana mati sudah. Lalu ada buah hurang. Boleh ikan memetik lah. Boleh kada memetik buah hurang? Boleh. Tapi kada boleh banyak. Ini Mbak Mutik berdiam di atas pohon rambutan orang. Jemariga. Bawa sakarong pulang, bawa bulik pulang. Kada boleh. Bolehnya itu hanya cukup untuk menanggung supaya kita kawahi hidup aja. Kada boleh banyak. Sekadar kita kawa bernapas. Amun membarakat lain pulang itu. Bawa tikus, bawa anjing, bawa babi. Kenapa aja boleh? Kalau darurat usata aja. Kenapa? Sudah kanyang sudah. Ada cukupnya itu. Misalnya kita kalau makan sedikit itu kita karena darurat walai memakan. Kalau usah sampai mariga, itu sampai membawa bulik surat tulangnya dipanggang-panggang pulang. Nah itu ada boleh ya Rifki. Pikir sehat ya. Nah, jangan bulik. Ini si siapa namanya? Maliki. Orang mana Maliki? Penyemasin para kerja. Kira tanggal 25 kah 26 kah hanya boleh dihilangi jar. Pun begilir juga. 25. Dan yang tanggal 25 itu tangan sudah buat Nokman, kira-kira nih si Cahyo, siapa ada lagi. Nah. Santa mana? Saya sekong coba lagi. Hasanto Bang. Belum. Jadi tidak termasuk ikhtiar itu yaitu secara darurat. Kemudian ulang wabisuhu lati tamyiz wa kharaja, itu atapnya kepada kharaja, wa kharaja, dan tidak termasuk suhu lati tamyiz, mudah membedakan. Kan najis itu pertama kita kawa memilih masih. Yang kedua kawa kita membeda-bedakan, kawa memilih ini najis, ini nang kada, ini najis nang kada. Tapi kalau yang ngalih membedakan, maka hukumnya dimaafkan. Najisnya tadi dimaafkan. Seperti apa? Aklud dudil mayyiti fi jubnin aw faqihatin wa nahwi dzalik. Seperti memakan ulat yang mati di dalam keju. Mentega bersamut. Banyak samutnya. Kayak apa? Maka kita nak mula wadah macam-macam. Gula bersamut.
Buangi tunggu dikitan sudah, masih aja ada tinggal sisanya, udah sisanya makan dah. Ulah banyu panas sudah. Kenapa ya? Ngalih memilih. Asalnya memang najis, bangkai itu najis, tapi pilihnya ngalih membuangi. Ikan bisa lah memakan iwak wadi lah. Orang Banjar kata jumlah iwak wadi. Jaki, mama ikan bisa melah iwak wadi lah. Udah tahu. Iwak wadi itu khasnya apa ya? Bau apa? Buruk bang sudah. Biasanya lah orang nang tuh iwak tuh nah dipajak atau dipajak lah. Ya pak dipajak tah. Diparam, disiangi, dari lah, disiangi, dibuati kak gayung ya lah atau di wadah lah. Habis dibuatin apa lagi? Uyahi, dia makannya tutupi lagi sampai berapa bulan ini nih. Kina bila hendak makan sangat iwak wadi aja mama ika. Buati bawang dulu, ya lah bawang liripi. Ambil iwak tadi, masya Allah, haruk iwaknya, haruk. Bulat pulang. Iwak ngarannya, tapi dibuat gue garam tadi nih. Habis itu apa? Dibasuh. Kita basuh tuh pun iwak wadinya masih berhulat lagi. Kita buangin sedikit-dikit. Nah di dalam parutnya kalau dibuangin lagi, sanga bawang, sanga pakai minyak, buat iwak nang berhulat tadi. Rumah nyamannya, airan hulat-hulatnya nyaman. Itu ngaran iwak wah. Boleh kada makan iwak wade? Bulat iwak wadenya boleh lah. Kenapa? Karena pertama dahulu memang iwak itu suci. Bangkai nang boleh dimakan, bersembelih lah ikan makan iwaknya disembelih lah. Nah, panang dibuangnya. Parutnya nyala. Nah, sisiknya dia nangka cuma sisiknya. Nah, mun ada hulatnya di dalam parut-parutnya tuh. Mana Pak Nima pindahan nih? Tapi sudah mati sudah. Kamu iwak lalu Pak dikumpulkan Bang. Tuh ulatnya tadi dimakan boleh lah. Hah? Ada Bu? Ada boleh. Tapi ada mendakan bila ulatnya datang di tempat yang suci, maka hukumnya suci. Iwak berulat berarti ulatnya itu suci. Iwak bukan. Ulat nang ada di daging sapi nang ada bersembelih itu nah. Pilih ulat nyawara boleh lah. Nah, najis. Kenapa? Karena bandanya ada di misal. Gitu. Nah, sudah. Jadi keluar dengan kada termasuk kharaja itu kan artinya keluar. Berarti kada termasuk mudah membedakan yaitu seperti memakan ulat bangkai daripada keju, au fakihatin atau buah. Wa nahwi zalika dan seumpama yang demikian itu. Ya. Jadi makan ulat, makan wadahnya bahulat. Asal syaratnya ngalih membuangi. Amun kawah aja dibuangi, 2-3 ekong aja buangi. Ulatnya jangan dimakan, pun makan juga bungol ngarannya. Nyata-nyata ulat ya dimakan juga. Kau jadi buangi 2-3 ekong aja boleh dimakan aja. Apa makan ulat? Ini ada ulatnya yang kadang mati dalam parut ya. Cacing pita ya Allah kan. Hati-hati kan keluar di talinga, keluar di muntung. Beli besikat gigi keluar di gigi jubak ulat. Wa kharaja biqaulihi la li hurmatiha. Dan tidak termasuk dengan perkataan musannif la li hurmatiha. Bukan karena kehormatannya. Nah, nggak termasuk ya? Maitatul adami. Bangkai manusia. Manusia ini najis kada mun mate? Paris. Manusia ini najis kada mun mate, Paris? Kada. Iyalah lem. Amun inya sapi mati kada disembelih najis kada? Nah, najis. Jadi bangkai manusia ini hukumnya sunnah, suci. Suci. Kalau wae misalnya suci lah berarti boleh dimakan aja. Ada maksudnya itu kita ini kan diciptakan dari mana ya?
banyu mani. Makanya banyu mani itu hukumnya tapi mantan-mantan suci jangan diminum. Nah, lalu apa? Lali hormatiha tidak termasuk juga syaratnya kan bukan dihormati maitatul adamihi yaitu bangkai manusia. Wa bi adamil istikzari dan tidak termasuk juga dengan ketiadaan kotor yaitu al-maniyu mani. Mani itu memang kotor tapi najis kada? Kada najis. Jangannya najis mani itu badataan kita najis. Wanahwuhu dan seumpamanya. Kecuali nang najis itu mani apa ya? Mani anjing dan babi. Wan binafid darari dan wakharaja atau atapnya tetap wakharaja ya. Kharaja itu artinya keluar. Ustaz berapa jam sini nih? 2. Wakharaja dan tidak wakharaja itu atapnya tuh. Binafid darari dan kan tadi jadi kadang bukan karena apa? Bukan karena kotornya, bukan karena kehormatannya, bukan karena daruratnya menyakiti. Contohnya apa ya? Al-hajaru wan nabatu yaitu batu-batuan wan nabatu tumbuh-tumbuhan al-mudirru bi badanin yang memudaratkan bagi badan. Kada mesti bila inya karas, bila inya tumbuh nang memudaratakan bagi badan atau akal itu najis. Ada Jesiden. Contohnya nabat, tumbuh-tumbuhan yang memudaratkan bagi badan atau akal. Misalnya tumbuhan tuh nang kayak buah nior. Nior itu mau gugur kan apa? Apalah matilah. Ada kira-kira itu pingsan lah. Tapi najis nior tuh lah. Salak tuh. Itu salak lah. Salak tuh pohonnya kayak apa? Berduri. Nah, menyakiti itu jar. Najis lah salak lah. Ada. Itu maksudnya. Batu tuh karas, menyakiti, munyakan kangkuk, pinjol macam-macam. Najis lah batu lah. Ada. Nah itu maksud. Jadi bukan karena memudaratkan bagi badan, bukan karena pengaruhnya, bukan karena karas, bukan karena apa. Kalau dipakai nah. Untung satu besi wifi di rumah, jadi saya uploadnya di rumah. Jadi wifi ya lah. Di sini ada kepulsaan. Summa dzakaral musannifu dabitan lin najisil kharij minal qubuli wad duburi. Kemudian menyebutkan musannif akan rincian atau catatan lin najisil kharij bagi najis yang keluar minal qubul wad dubur daripada kubul dan dubur. Nah Pak Jesiden, ini kaidah. Kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Itu kaidah. Setiap benda cair yang keluar daripada dua jalan hukumnya najis. Setiap cairan atau benda cair yang keluar daripada dua jalan hukumnya najis. Wa huwa sadiqun dan dia sadik dibenarkan bil kharijil mu'tadi dengan yang keluar yang menjadi kebiasaan. Keluar yang menjadi kebiasaan apa? Kalbaul wal gaid. Apa? Baul. Kencing. Gaid apa gaid? Tahe. Jadi napa haja nang keluar di dalam burit atau di dalam kamaluan muka nang benda itu mae
Ma'iyun itu cair. Kami. Tahi itu Bang. Likat lah. Asalnya cair juga. Hancur, bisa hancur. Sampai berapa. Nah, itu kan likat itu tuh cair itu. Najis. Wabin nadir, dan dengan yang jarang juga keluar, akadami seperti darah. Wal kaihin, apa kaihon? Nanah. Nanah, darah, kami. Apa aja nang benda-benda cair, lain benda padat, maka hukumnya najis. Amun batu Bang, batu marin, atau cincin keluar, kadang yes, cuma wajib dibasuh. Kan soal tataguk gigi lah. Bila tataguk gigi, bau bira, hadang-hadangi. Nanya giginya aja, basuh, pasang pulang basah. Ya Liza lah. Ngantuk Aiza. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jaki Bang pernah air dingin ya Jaki? Nah abang mata Jaki nah. Lambat gak goreng deh. Lambat gak goreng. Nyamukan. Hujan. Ini si Abdurrahman Saleh. Iyalah belum Saleh lah. Oh Said udah astagfirullah. Abdurrahman Saleh mana? Boleh. Said iyalah. Ikam lain Habib kelak. Said Al-Khudri. Lain ini sahabat Nabi. Abu Said Al-Khudri. Nah, itu sahabat Nabi. Ini itu bukan Said. Iyalah Said tulisannya Said. Hayaril aja kayaknya hidung mancung Bang sudah nah. Arab Nindi ngarannya. Fikri, duit banyak aja duit lagi lah. Duit banyak aja lagi. Nah habis. Bisa 200 lagi ya. Alhamdulillah. Ada yang belanja kayak Kang? Jarang belanja. Koler. Mario Bang duit banyak lagi lah. Banyak lagi. Tabung desain baby. Baby ini. Dah. Ini sisanya jadi nah lainnya bulikan sudah. Mudah-mudahan ada bulikannya yang lah. 3 bulan sekali buliknya lah 3 hari. Dah. Jadi katakan kaidahnya kullu ma'in kharaja minas sabila ini najisun illal mani kecuali banyu mani. Min adamiyin daripada anak Adam banyu mani manusia au hayawanin atau binatang-binatang tapi binatang nang ghaira kalbin wahinzi lain daripada anjing dan babi. Itu di dalam. Adalah bacaannya di dalam tuh ilal mani. Ada enggak? Ada. Paris dapatlah Paris. Apa bacanya Paris? Ilal mani apa? Ilal mani ya kecuali mani bahwa mani itu suci. Fi haddi zatihi pada takrif fi haddi zatihi pada apa? Had apa?
pada definisi zatnya. Artinya mani itu suci. Sudah. Lakin tetapi yustahabu gas lahu. Yustahabu gas lahu, tetapi disunatkan apa? Membasuh. Bujurai suci, tapi sunat khurujan minal khilaf, supaya keluar daripada khilaf, perselisihan ulama masalah itu. Artinya berarti ada namadakan mani itu najis, makanya dibasuh. Tapi pendapat yang kuat mani itu wal akhbari sahihati, dan pada hadis yang sahih fihi, pada itu masalah mani tadi. Min adamin ayan amma manil adami, adapun mani manusia, fa hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahuqqul maniyya min saubi Rasulullah. Annaha Aisyah kanat ia tahuqqu, mengarik tenan. Apa? Ini mani inilah di salawarikam karik-karik dikarik tahuqqu. Mengarik mani daripada pakaian Rasulullah SAW. Summa yusallipihi, kemudian Nabi sembahyang dengan itu pakaian tadi. Jadi kada dibasuh mani Nabi itu, kada dibasuh, cuma dikarik aja kan. Jaka mani buat nikam itu kan berpulau-pulau, Anjir, Kapuas, Pelangka, ada di situ pulau-pulaunya. Berbau pulang, apa ya? Bu sabun rinso kah, bu talu tambuk kah? Bu baik kalian, masya Allah. Suah kamu mencium. Iza, bu apa Iza manita? Lebih jarang yang man. Inta lo bercampur baik kalian. Nah, lalu dikarik oleh Siti Aisyah, cuma ada dibasuh. Itu mengatakan bahwasanya mani itu jakanya najis, maka dibasuh. Wala yuraddu, dan tidaklah ditolak anna fadlatahu sallam, anna fadlatahu sallam, bahwasanya fadalat itu kita tahulah lalabihan sisa-sisa di awak Nabi itu hukumnya tahiratun suci. Daki Nabi suci, tahin Nabi suci, kamih Nabi suci, apalagi hingus Nabi suci, badataan suci di awak Nabi. Anna fadlatahu itu kotoran Nabi, napa-napa haji hingus Nabi kah, hingus apa lagi daki kah, darah kah, apa badatan hukumnya Fala ya dulu dzalika ala taharatil mani. Maka di sini berarti itu tidak menunjukkan atas mani itu suci. Tidak menunjukkan yang itu atas mani itu suci. Kenapa ya? Memang kalau mani Nabi hukumnya suci berataan. Nah masalahnya di mani kita nih suci kada? Itu maksudnya. Li'annal murada al mani al mukhtalit bi mani azwajihi. Nah. Jadi jesiden maksud li'anal murada al-maniyul muhtalitu, jadi yang dimaksud Nabi itu kenapa makasih dia Aisyah mengarik mani yang ada di baju Nabi? Karena mani Nabi itu bercampur dengan mani istrinya. La mani hi wahdah, bukan maninya sorangan. Jaka mani Nabi hukumnya suci, tapi karena bercampur lawan mani lain, maka berarti dikarik, dibuangi tadi. Nah ini jar ulama menunjukkan bahwasanya mani itu makanya ada namadahan suci, ada namadahan najis. Bukti mani itu suci, Nabi Siti Aisyah kada mau menapas itu baju Nabi nang bekas keluar mani, cuma dikarik aja. Yalah, jakanya najis pasti ditapas. Ada yang memadahkan bahwasanya mani itu najis. Buktinya dikarik.
membuangi mani. Kenapa maka dikarik? Karena di situ ada mani bini sidin. Bini Nabi ini manusia lah, tapi lain kayak Nabi, kayak kita. Kalau seandainya mani Nabi sorangan, kan kada mungkin dikarik. Kenapa? Tuh, li'annahu sallallahu kana la yahtalimu. Karena Nabi SAW itu tidak ihtilam. Tidak pernah Nabi tamim pi mencurat penyumani, misalnya kita mimpi si Mario misalnya guring bulan Ramadan di masjid imbas zuhur guring. Sekalinya Mario terbang mimpinya. Terbang kemana? Ke diskotik. Mario ini bulik kendaraan. Habis itu, kenapa? Tetamu orang karaokean. Bulik jam 10 malam. Mario ini bekas mantan artis. Umpat bergabung, sekanya artisnya Masya Allah, besalawal simpak warak. Seksi benar. Menyawir. Si Mario, kayaknya binian tadi mabuk. Akhirnya dibawa biniannya Mario-nya, diragap-ragapnya oleh si biniannya tadi nih si Mario nih. Ada lawas Mario sambil guring, sambil bergerak awak. Padahal guring hari siang antara zuhur lawan asar bulan Ramadan pulang kamu tanggung hukumnya gini. Lalu si Firza song-song ke masjid azan. Mario masih bergerak awak. Lalu Firza azan. Wallahu akbar. Allahu akbar. Bangunlah si Mario. Lalu dilihat oleh Mario, jimus salah, tapi wan salawat dalamnya. Bejirikit diburin. Jimus berarti banyak benar keluar. Mandi. Nah, ayo. Mario dapat tugas ikam, keluar kah, mandi kah, atau tetap menghadiri sembahyang sampai asar? Pertama, apa dulu? Keluar dulu pada masjid. Yang mandi di situ. Keluar. Habis itu boleh ke rumah, mandi. Imbah mandi. Lalu apa? Berniat kalau mandi tadi kan. Selawat tadi Bang, kita pasai. Seandainya Mario berdiam di situ, apa hukumnya? Kada akan boleh. Haram, karena orang bahadas ada boleh berdiam di masjid. Sembahyang apa makinnya haram lagi. Jadi mari gitulah. Nah, kalau kita manusia biasa nih, bisa lah kalau rumahnya lah. Nabi Bang, bisa lah tak mimpi kawin lah. Ada bisa, karena Nabi itu layah talimu, tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu tak mimpi besah. Nabi bisa keluar mani tapi rahat berhubungan suami istri. Buktinya Nabi beranak aja. Habis. Li'anna ihtilama tala ubi minasyaiton. Karena bahwasanya ihtilam itu permainan daripada syaitan. Syaitan yang mulai kata mimpi kawin tadi itu. Syaitan yang mulai awak ikan bergerak-gerak menakai tunggang macam-macam tuh. Perasaan jakiyai. Wa huwa laisa lahu ala sabilin. Wa huwa nabi tidak ada baginya atasnya jalan. Wa huwa nabi tidak ada bagi syaitan jalannya. Kita banyak jalan. Amma maniu ghairil adami. Nah, adapun mani selain daripada manusia. Pali annahu aslu hayawanin tahirin. Maka bahwasanya asal binatangnya itu suci. Asal binatangnya hukumnya suci, fa asbaha maniyal adami, maka dia disamakan lawan mani manusia. Asal binatangnya itu suci. Udah.
Gair di luar, gaira kalbin wazirin selain daripada anjing dan babi. Tulangnya, kuahnya sama aja tuh, kancinya dibasuh dulu. Wa ma tawallada minhuma, apa yang terlahir daripada keduanya. Udah. Au min ahadihima. Jadi nang tawallada itu mau nang terlahir apa ya? Anjing kawin lawan kambing. Babi kawin lawan unta, umay. Wa ma tawallada, apa yang terlahir daripada anak, anak anjing nih. Walaupun kawinnya lakinya kambing, kata pokoknya najis. Au min ahadima ma'a hayawan, tahu salah satunya beserta binatangnya yang suci. Wa kharaja bima'in. Nah, kan jesiden tadi, setiap benda yang cair nang keluar di kubul dan dubur hukumnya najis. Wa kharaja, dan tidak termasuk najis ma'iun, bima'in apa? Mendadak. Kada termasuk bima'in dengan yang cair, adudu yaitu dodo, ulat, cacing, kuramian. Ini kada najis. Asal jangan membawa tahi. Bersih awaknya. Wa kullu mutasallibin, dan tiap-tiap yang keras. Dah. Ngantuk ke mata sudah? Jam? Iza jam berapa Iza? Dikit lagi. Wa kullu jam berapa? 10. Wa kullu sedikit lagi. Wa kullu mutasallibin, tiap-tiap yang keras. Tiap-tiap yang keras, la tuhiluhul maidatu, yang tidak bisa menghancur oleh maidah. Jika mengantuk, sudah ngantuk juga nah. Tiap-tiap benda yang keras yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa menghancurkan al-maidah oleh nih. Paparutan apa jenis maidah itu kita jernan, ya betul. Bal mutanin najisun, dah. Wa fi kulli apa? Bal mutanajisun, bahkan hukumnya mutanajis, tapi yathuru bil gusli, bisa bersih dengan dibasuh. Wa kullu ma bilabdil mudari'i wa kullu ma yahruju. Nah, yahruju kan lapasnya bil mudari, yahruju. Dah. Wa kullu ma yahruju bil mudari iskat, dua iskati mai, dan apa? Dibuang kalimat mai. Wa ghaslu jamil auras. Kita sambung dulu 10 menit istirahat.